Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan yang terpenting harus semangat dalam belajar. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 tentang zakat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas khususnya zakat fitrah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam memahami materi yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari perhatikan peta konsep tentang zakat. Zakat itu terbagi dua macam, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Dalam aspek pengetahuan, nanti diharapkan siswa dapat memahami ketentuan zakat fitrah dan juga ketentuan zakat mal. Sedangkan dalam aspek keterampilan, diharapkan siswa bisa mempraktikkan ketentuan zakat fitrah dan juga mempraktikkan ketentuan zakat mal. Pada pertemuan hari ini, kita hanya fokus membahas tentang zakat fitrah. Namun, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang zakat fitrah, kita akan pelajari dulu apa itu zakat. Coba perhatikan pengertian zakat berikut. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita lihat pengertian zakat menurut fuqaha atau ahli fikih, diantaranya menurut Said Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan juga memupuk dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, dalil nakli tentang zakat, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anak ibu semua, dari surah At-Taubah ayat 103 ini kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil zakat, untuk memungut zakat dengan tujuan apa? Untuk membersihkan dan menyucikan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat kikir, cinta terhadap harta benda, dan juga untuk memupuk sifat-sifat yang terpuji seperti sifat mau berbagi, dermawan, dan peduli terhadap sesama. Setelah kita membahas tentang pengertian zakat dan juga dalilnya, maka sekarang kita masuk materi zakat fitrah. Nah, yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan zakat fitrah yaitu pengertian, dalil nakli, syarat dan rukun, kadar zakat, waktu zakat, dan tata cara pemberian zakat fitrah. Sekarang kamu perhatikan video tentang zakat fitrah. Kami ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru menyaksikan Kompas Sahur. Kali ini saya Tifal Solesa. Ustadz Soleh Mahmud
atau Ustadz Solmed mengajak kita semua bagaimana caranya umat Islam untuk menghitung dan harus mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Simak Kurma Kuliah Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Kompas TV di mana saja, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam kehidupan manusia ada dua dimensi yang harus kita jaga. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita dijaga, yang 5 waktu dijaga, yang sunnah juga dijaga. Lalu kemudian jangan lupa, ada hubungan yang tidak boleh kita lupakan, ada hubungan yang tidak boleh kita tinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita, wa atuz zakah, jangan lupa bayar itu zakat, tunaikan itu zakat. Dalam rangka apa? Membersihkan diri kita dari segala kekotoran jiwa saat kita melaksanakan ibadah Ramadan. Maka untuk membersihkan itu adalah dengan kita membayar zakat fitrah. Bagi siapa? Bagi mukmin, bagi mukminah, bagi muslim, bagi muslimah, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia sudah balik ataupun dia belum balik, selama dia masih hidup di malam hari raya Idul Fitri dan dia punya kemampuan lebih dalam urusan makanan pokoknya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kapan batas waktunya? Dari dimulainya Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Zakat itu bisa menjadi pintu rahmatnya Allah. Bagaimana kita mendapatkan doa-doa dari si fakir, dari si miskin, dari yang kita bantu, maka doa mereka menjadi doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan zakat itu kita menjadi pencegah orang untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan zakat itu mudah-mudahan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zakat pada prinsipnya membersihkan harta kita dari segala kotorannya. Terima kasih. Jangan lupa bayar, tunaikan zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tentang zakat fitrah tadi, apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah? Ada enggak yang anak-anak ibu yang tahu tentang zakat fitrah? Ini penjelasan tentang zakat fitrah. Kita lihat dari pengertian dulu. Pengertian zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk menyucikan diri. Nah, tujuan dari zakat fitrah ini adalah menyucikan diri atau membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat kikir bagi orang kaya dan juga menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin sehingga pada hari raya Idul Fitri semuanya bisa merasakan kebahagiaan. Selanjutnya, hukum dari zakat fitrah, hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Ini kewajiban baik laki-laki, wajib bagi laki-laki, bagi perempuan,
baik orang yang sudah tua, muda, maupun bayi, ini wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Selanjutnya, kita perhatikan dalil nakli tentang zakat fitrah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Zakat al-fitri tuhrotan lis-shaim minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Artinya, zakat fitrah merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dikerjakan waktu puasa, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa fungsi zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan juga memberikan kecukupan, memberikan bantuan makanan atau makanan pokok kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk fakir dan miskin. Selanjutnya, kita akan melihat ketentuan zakat. Ada dua aspek yang kita lihat, yaitu syarat wajib zakat fitrah dan rukun zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama Islam. Jadi yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dan yang ketiga, orang yang bersangkutan masih hidup ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ini merupakan syarat wajib zakat fitrah. Selanjutnya, rukun zakat fitrah. Ini yang harus ada ketika melakukan zakat fitrah. Apa saja? Yaitu niat. Niat zakat. Ya, ini harus pertama dilakukan ketika kita akan menunaikan zakat. Nah, salah satu niatnya yaitu kalau niatnya untuk diri sendiri, ya niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada pula niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan juga untuk anggota keluarga. Nawaitu ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syarkan fardol lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Ya, selanjutnya rukun zakat fitrah itu harus ada orang yang wajib zakat atau yang disebut juga dengan muzaki. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, ada makanan pokok yang dizakatkan. Makanan pokok ini tergantung makanan pokok menjadi kebiasaan di suatu wilayah. Seperti kita di Indonesia, biasanya makanan pokok kita adalah beras. Selanjutnya kita bahas tentang kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah itu adalah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Contohnya beras, bisa jadi gandum, tergantung makanan pokok di suatu wilayah. Nah, nanti ada mungkin pertanyaan, apakah boleh diganti dengan uang? Maka zakat fitrah itu boleh diganti dengan uang senilai atau seharga 2,5 kg atau 3,5 liter beras, dan ini diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, contohnya harga beras itu 10.000 1 kg. Nah, ketika kita akan membayar zakat fitrah dikalikan 2,5 kg. Berarti yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp25.000. Dan untuk pembayaran zakat fitrah ini itu dihitung jumlah anggota keluarga. Misalkan dalam suatu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak, maka zakat fitrahnya 4 orang ini dikalikan dengan 2,5 kg. Jika dia ingin
membayar dengan beras, maka sejumlah 10 kg beras. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak ya. Selanjutnya kita bahas tentang waktu zakat fitrah. Berkaitan tentang waktu pembayaran zakat fitrah, ada 3 macam. Yang pertama, waktu takjil. Artinya waktu yang dibolehkan, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Jadi ini dinamakan dengan waktu takjil. Yang kedua, yaitu waktu wajib, yaitu membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Ini dinamakan waktu wajib. Dan yang ketiga, yaitu waktu lebih utama atau afdal. Nah, yaitu membayar zakat fitrah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ini pembagian waktu zakat fitrah. Dan ada pendapat lain yang menambahkan yang namanya waktu makruh, yaitu waktu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, ada yang menyebut waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah pada akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari terbenam. Nah, inilah waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi dapat disimpulkan, rentangan waktu pembayaran zakat fitrah itu sejak awal Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terakhir, kita membahas tentang tata cara pemberian zakat. Yang pertama, kita memilih makanan pokok yang terbaik. Nah, misalkan kita kebiasaan memakan makanan pokok kita beras, maka kita pilih beras yang terbaik yang biasa kita makan. Jangan sampai kita makan beras dengan kualitas baik, tetapi ketika zakat fitrah kita berikan beras dengan kualitas yang buruk. Jadi, memberi zakat fitrah harus dengan memilih makanan pokok yang terbaik. Yang kedua, kita takar makanan pokok itu sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sudah kita jelaskan sebelumnya. Makanan pokok seperti beras itu takarannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, makanya harus kita berikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat membaca niat. Nah, ini penting sekali. Ya, harus baca niat, dan tentang niatnya juga sudah kita jelaskan sebelumnya, baik niat membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri maupun niat membayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Dan selanjutnya, ketika kita akan memberikan zakat fitrah, bisa diberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Jadi bisa kita langsung memberikan kepada fakir miskin. Atau bisa juga kita serahkan kepada panitia atau amil zakat. Biasanya di tempat tinggal, di sekitar di masjid, itu sudah ada panitia atau amil zakat. Dan kita bisa memberikan zakat fitrah kepada amil zakat. Kemudian, kalau kita memberikan zakat fitrah itu kepada panitia atau amil zakat, maka amil zakat tersebut menerima zakat dengan berdoa. Nah, apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Nah, itu doa yang dibacakan oleh panitia yang menerima zakat fitrah. Dan terakhir, ketika zakat fitrah itu sudah diterima, maka panitia bertanggung jawab membagikan zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerimanya, seperti
fakir dan miskin. Inilah tata cara pemberian zakat fitrah. Setelah Nana Ibu mendengarkan dan menyimak penjelasan tentang zakat fitrah, sekarang kerjakan latihan di buku tulis PAI dengan menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, sebutkanlah pengertian zakat fitrah. Yang kedua, tuliskanlah dalil nakli Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, jelaskanlah perbedaan syarat dan rukun zakat fitrah. Yang keempat, tentukanlah kadar zakat fitrah dan waktu pembayaran zakat fitrah. Dan yang kelima, uraikanlah tata cara pemberian zakat fitrah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari berkaitan tentang zakat fitrah dapat kamu pahami. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.